Perang di Toba. Berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung di Toba, maka sejumlah surat kabar Hindia Belanda melontarkan berbagai tuduhan kepada penginjil kita. Tuduhan bahwa kita memilih wilayah penginjilan ini memperkaya diri sendiri tidak perlu dihiraukan sama sekali. Namun tuduhan yang lain perlu kita tanggapi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Malahan, pihak di Belanda yang bersahabat dengan Zending keberatan dengan kenyataan bahwa penginjil kita meminta bantuan pemerintah Belanda. Akan tetapi, penginjil kita di Silindung berada di kawasan Belanda dengan izin dari pemerintah. Jadi apa salahnya kalau mereka dalam terjepit meminta perlindungan pemerintah? Penginjil kita diberitahu residensi Bulga bahwa sejumlah orang Aceh dari Barus dan Singkil datang ke Toba dan supaya mereka memperhatikan tindak tanduknya. Kalau ada urusan Sisingamangaraja datang ke Silindung untuk menghasut rakyat yang pada hakikatnya telah berada di bawah kekuasaan Belanda dan menyerukan agar mereka tunduk pada Aceh. Dan kalau penginjil kita mendengar rencana orang Aceh itu untuk mendirikan kekuasaannya di atas kerajaan Sisingamangaraja dan berusaha lagi untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda di Angkola, Mandailing, dan Padang Polak, apakah penginjil kita bukan berkewajiban untuk segera melaporkan hal itu kepada Residen? Bukannya tidak bertanggung jawab kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Kalau pemerintah Belanda berdasarkan laporan penginjil kita mengirimkan pasukannya ke Silindung, apakah hal itu kesalahan penginjil kita? Pada surat kabar yang lain, diberitakan bahwa penginjil kita mendukung kependudukan Bahar Batu dan menyerang terhadap kerajaan Sisingamangaraja. Mereka mengabsahkan bantuan Belanda terhadap penginjil kita, tetapi mereka tidak setuju bahwa pasukan maju sampai ke Bahar Batu karena hal itu merupakan provokasi, sehingga Sisingamangaraja memang punya alasan untuk membela kerajaannya dengan mengumumkan perang, karena Bahar Batu merupakan bagian dari kerajaannya. Namun tuduhan itu tidak beralasan karena Bahar Batu berada di dalam kawasan yang sudah menjadi milik pemerintah Belanda. Jelas, Bahar Batu bukan bagian kerajaan Sisingamangaraja, karena Sisingamangaraja hanya berkuasa di Bakara. Di luarnya, di Toba, Silindung, dan Bahar Batu, Sisingamangaraja hanya diakui sebagai Raja Imam. Memang benar bahwa penginjil kita menghancurkan dasar wibawa Sisingamangaraja dengan menyebarkan ajaran Injil, sehingga ia marah dan memusuhi kita. Dari segi itu, penginjil kita memang memikul tanggung jawab atas perang itu. Selain itu, diberitakan bahwa pasukan bantuan Kristen bertindak secara bengis dan keji yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun nilai Kristen pada orang-orang Silindung itu. Dan hal itu perlu kita jawab bahwa memang benar bahwa orang Silindung yang Kristen adalah teman setia Belanda, dan bahwa pasukan mereka berperang bersama pasukan Belanda. Memang benar bahwa mereka diperintahkan Belanda untuk membakar beberapa kampung. Kalau dalam perang memang ada pertumpahan darah, hal itu perlu dimaklumi. Di Eropa pun halnya demikian. Namun para penginjil selalu berusaha agar tidak ada pertumpahan darah yang berlebihan dan supaya manusia maupun harta benda sedapat-dapatnya dilindungi. Hal tersebut diutamakan oleh para zendeling, supaya para musuh pun bisa melihat niat baiknya. Tidak ada seorang tahanan pun dibunuh, melainkan semua dilepaskan setelah sanak saudaranya datang membayar tebusannya.
Pihak Belanda sekarang sudah sangat maju, dan tampaknya seolah-olah mereka hendak menaklukkan seluruh Toba sampai pada pantai Danau Toba. Hal ini memang sangat penting demi mengukuhkan kekuasaan mereka di Sibolga dan Delhi. Menurut berita terakhir, selain Bahal Batu, Putar, dan Lobu Siregar, kini Cianjur, Pitu Bai, dan Lintong di Huta sudah dapat ditaklukkan. Suatu hal yang sangat menguntungkan bagi Sending kita adalah bahwa baik residensi Sibolga maupun gubernur pantai barat Sumatera adalah orang yang mengenal Sending kita secara langsung dan selalu bersikap ramah terhadap kita. Berikut ini surat penginjil Metzler dari Bahal Batu yang beberapa bulan yang lalu membawa istrinya yang masih muda ke pos Sending. Surat yang dikirim pada bulan Maret berbunyi sebagai berikut. Pada saat saya menulis surat terakhir saya, orang Bahal Batu masih bersikap baik setelah kedatangan istri saya. Namun sikapnya berubah ketika harapan mereka akan mendapatkan uang dan busana tidak terpenuhi. Hal ini membuat kami cemas sekaligus sedih. Banyak yang dulu menghadiri misa, kini tidak datang lagi. Para raja yang paling parah karena baju hadiah istri saya ternyata tidak cukup bagus bagi mereka dan yang selalu minta uang saja. Malahan tahun angin, kepala raja sampai melarang kami mengambil air dan kayu bakar, membeli beras, susu, dan sebagainya. Yang tentu sangat merepotkan kami. Selain itu, saya juga sakit dan tidak bisa keluar rumah setelah saya mengalami kecelakaan ketika sedang bertukang. Waktu itu, penginjil dari Selindung datang untuk mencari pos buat penginjil Puse di Butar. Walaupun orang Butar minta supaya kami datang menyambut kami dengan tidak ramah dan malahan menembaki kami sehingga upaya itu gagal. Tetapi orang dari Lobu Siregar sudah mendesak agar penginjil Puse ditempatkan di situ sehingga hal itu langsung dikonfirmasikan. Lalu para penginjil dari Sindung memanggil tahun angin, bertanya mengapa ia menunjukkan sikap yang begitu buruk, dan bila sikapnya tidak berubah, maka pos Sending ditarik kembali, dan hanya seorang guru sekolah ditempatkan di kampungnya. Mendengar ini, ia menyesal dan minta maaf. Hari berikut, kami ke Selindung, dan hanya Puse yang tinggal di Bahal Batu. Pedoman kami untuk hari ini adalah Kejadian 45 ayat 5. Jangan takut atau menyesali dirimu, karena kalian telah menjual saya. Sebab Allah sendiri membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Di Selindung, kami berada selama sekitar 6 minggu dan keadaan kesehatan saya pulih sepenuhnya. Kami sangat berterima kasih atas kasih sayang saudara kami di sana. Kepergian kami ternyata berdampak baik pada tahun angin dan raja lainnya. Mereka sering menulis surat dan minta supaya kami kembali. Tanggal 19 November tahun yang lalu, kami kembali ke Bahal Batu dan disambut hangat oleh saudara Puse, tahun angin, beserta anak laki-lakinya, dan raja-raja lain menyalami kami dan berjanji akan bersikap lebih ramah terhadap kami. Sampai sekarang, raja tua itu menepati janjinya, dan setiap hari Minggu, ia datang menghadiri misa bersama dengan keluarganya. Hari kedua setelah kedatangan, kami dikejutkan dengan kisah di bawah ini. Seorang anak raja yang saya berikan baju, minta supaya diberi celana. Karena saya tidak punya celana yang bisa saya berikan padanya, maka ia menyuluti atap rumah kami. Kami sedang makan siang ketika kami mendengar cerita anak kecil dan salah satu di antara anak buah kami memanggil kami. Bersama dengan bantuan orang kampung, kami naik ke atap Puse dan istri saya membawa air cuci pakaian dan anak-anak lain membawa air dari sawah. Dengan bantuan Tuhan Allah,
kami berhasil memadamkan api walaupun angin bertiup kencang dari timur. Pelaku yang melarikan diri ditangkap dan para raja mau langsung memotong orang itu. Atas permohonan kami, dia tidak dibunuh tetapi didenda seekor babi yang mereka makan bersama pada malam hari. Pada kesempatan itu, mereka bersumpah akan menenda barang siapa yang hendak berbuat jahat pada kami. Tanpa bantuan Tuhan, rumah kami sekarang tinggal abu saja. Sekarang kami bekerja dengan tenang. Selama beberapa minggu, musuh kita yang jahat bergerak lagi. Kami dikabari Tuan Residen adanya 40 ulu balang asal Aceh dari Singkil menuju ke sini dan supaya kami waspada. Beberapa minggu yang lalu, Raja Imam Batak datang ke Lubuk Siregar, melarang penduduk menampung para jendeling dan menyuruh mereka mengusir kami dari Bahal Batu dan dari Silindung karena masa kekafiran akan berakhir kalau mereka menjadi Kristen. Mulai saat itu, orang Lubuk Siregar menunjukkan sikap bermusuhan. Kala itu, Sisingamangaraja telah diam-diam menjalin perjanjian dengan Raja Lubuk Siregar yang memanggil Ulu Balang dan sekarang nyata bahwa dialah biang keladi kerusuhan. Desas-desus makin menjadi. Tanggal 17 Desember, kami menerima surat dari Silindung bahwa para Ulu Balang sudah tiba di Bakara yang berjarak hanya satu hari jalan kaki dari sini dan kami disuruh untuk segera berangkat. Maka kami berangkat setelah membungkus pakaian dan pos sending kami serahkan kepada Raja Tua. Sedang di perjalanan kami dapat surat dari Silindung supaya untuk sementara kami tetap tinggal di Bahal Batu. Raja Tua itu senang bahwa kami kembali dan pada hari-hari mendatang terpaksa kami ganti-gantian jaga pada malam hari. Kian mencemaskan desas-desus yang kami dengar. Lalu datanglah penginjil membensin, Puse, Simonet, dan Israel. Sebagian besar Silindung berjanji untuk membela para penginjil dan berlawan jika diserang. Para raja Bahal Batu pun menyatakan akan membela kami. Dan tahun angin, malahan mengatakan musuh terlebih dahulu harus membunuh kalau mau mengancam kami. Simonet dan Israel tinggal di sini untuk membantu kami kalau pos diserang musuh. Minggu-minggu yang akan datang penuh dengan kecemasan dan keresahan. Namun dalam kesengsaraan ini, berkat Tuhan kami menikmati suasana hangat saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, dan khusus untuk orang Kristen dan raja yang berpihak pada zending pemerintah menyediakan 50 bedil beserta amunisi serta menjamin adanya bantuan tentara karena pemerintah khawatir akan timbul musibah sebagaimana yang terjadi tahun 1859 di Kalimantan. Penginjil Membensin menyuruh orang bertanya pada Raja Imam Sisingamangaraja, mengapa ia memusuhi kami, mengapa ia memusuhi para penginjil, namun ia menyangkal memiliki sikap saling bermusuhan. Demikian juga raja yang memanggil Ulu Balang itu. Namun demikian, tetap ada surat dan berita dari Danau Toba ke Silindung dan Bahal Batu menyuruh kami untuk pergi sementara Sisingamangaraja mengasut orang untuk memusuhi kami. Di bawah rasa kecemasan, tapi percaya akan pertolongan Tuhan, kami merayakan Natal dan memasuki tahun baru. 8 hari setelah hari tahun baru, para penginjil meninggalkan kami. Desas-desus yang mencemaskan itu masih tetap tidak reda. Dari Bagus pun datang berita perkara itu ke Sibolga, sehingga Residen di Sibolga menyuruh beberapa raja untuk menyelidikinya. Awal Februari, datang 80 tentara Belanda dengan seorang komisaris kontrolir untuk menyelidiki lebih lanjut perkara itu. Selama tentara berada di Silindung, suasana menjadi tenang. Lalu datang surat dari Sisingamangaraja. Katanya, kalau tentara pergi,
dia akan datang mengusir kami bersama dengan raja dari Bahal Batu. Raja-raja lain dari area pegunungan secara umum memberitahu di pasar-pasar akan menyembelih kami. Lalu residen mengirim surat kepada si Singamangaraja menanyakan apa tujuan dia yang sebenarnya. Dia membalas, dia tidak keberatan dengan keberadaan Zending, dia hanya ingin agar pasukan Belanda kembali, dan setelah itu ia bersedia untuk datang dan berbicara dengan kami. Surat balasan residen dirobeknya dan mau memakan pengantar surat itu, namun ada seorang raja menghalanginya. Tanggal 15 Februari 1878, pasukan tiba di Bahal Batu bersama dengan penginjil dari Selindung. Selama 2 hari keadaan tenang. Pada malam hari, tanggal 16 Februari, musuh menembaki kem tentara dan meninggalkan 3 surat dari Buluh yang mengumumkan perang terhadap kami dan bahwa mereka tidak tinggal diam sampai kepala-kepala Tuan Belanda itu ada di tangan mereka. Pada surat bambu itu, mereka ikat ubit rambat yang ditusuk sebagai tanda akan menusuk serdadu dan tuan-tuan dan memakannya seperti ubi. Pada pagi hari, tanggal 17, Tuan Kontrolir menjelaskan bahwa saya harus membawa istri saya ke Silindung karena dia tidak bisa tinggal di sini kalau perang sudah pecah. Raja tua hendak menghalanginya, tetapi Kontrol memerintah seorang perwira berpangkat letnan untuk mengawal kami sampai pertengahan jalan ke Silindung. Pada jam 10, kami berangkat dengan saudara Johansen, dan menjelang malam hari, kami tiba dalam hujan deras di Pasung Napitu. Hari Selasa tanggal 19, saya sendirian kembali ke Bahal Batu. Tuan-tuan sudah tinggal di camp dan mendesak kami agar meninggalkan pos sendingnya. Pada tanggal 20, Tuan Kontrolir menyuruh kami untuk meninggalkan pos sending. Penginjil lain pun mendesak agar saya pergi dari sana, sehingga saya kembali ke Silindung. Atas keputusan para penginjil dan atas permintaan saudara Simonit yang baik hati, maka saya menempati pos Simurangkir hingga penginjil Simonit kembali dari Toba. Dia secara rela memutuskan mendampingi penginjil Puse hingga perang selesai dan saya bisa kembali ke Bahal Batu bersama istri saya. Sementara itu pertempuran di Bahal Batu setelah dimulai. Setiap hari musuh datang. Kadang-kadang ribuan orang, tetapi setiap kali hanya sebagian dari ulu balang ikut berperang dan selalu serangan belaka dapat ditangkis dengan berjatuhan korban di pihak mereka. Kebanyakan musuh berasal dari daerah di sekitar Danau Toba, dari Butar dan Lobus Siregar, digerakkan oleh Sisingamangaraja, seorang demagog yang menghasut dan mencelakakan rakyatnya. Seorang yang tertangkap dalam keadaan cedera langsung mau dibunuh dan dimakan oleh penduduk Bahal Batu, tetapi mereka dihalangi oleh Simonid dan Puse dan beberapa orang serdadu. Orang itu dibawa ke pos sending dan kemudian ke huta Portaun Angin, lalu ia ditebus oleh keluarga dengan sekitar 300 gulden. Setelah kami tinggalkan, pos sending dijaga oleh orang Bahal Batu. Beberapa kali peluru masuk ke rumah pada malam hari. 2 kali musuh berusaha untuk membakarnya, namun cukup cepat diketahui dan para pelaku diusir. Raja Angin Solobean menawarkan $300 Spanyol yang kira-kira sama dengan 900 gulden bagi barang siapa yang berhasil membakar pos ending. Hal itu dilakukan karena balas dendam untuk keponakannya yang gugur di Bahal Batu. Maka pertolongan Allah, pos ending hingga kini selamat dan di Bahal Batu belum ada seorang serdadu pun yang gugur dan yang cedera pun belum ada. Pada 14 Maret, Bapak Presiden datang sendiri dari Sibolga bersama 250 tentara dan Kolonel Engels yang telah membuktikan keberaniannya di Aceh.
tanggal 15 Desember dinyatakan menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan pada tanggal 16 para tuan beserta dengan pasukan berangkat ke Bahal Batu. Sekali lagi, Tuan Presiden berusaha untuk bersama dengan para penginjil meyakinkan musuh untuk menyerah, akan tetapi usaha tersebut ditolak. Setelah itu, Bahal Batu pun dinyatakan menjadi wilayah Hindia Belanda dan para raja harus melakukan sumpah setia. Lalu pasukan berangkat ke Butar dengan para penginjil sebagai penerjemah. Orang Butar pun disuruh menyerah bila mau selamat. Setelah penawaran itu mereka tolak, maka tentara menyerbu ke 5 kampung dan Bararia. Penduduk tidak ditangkap, tetapi ada beberapa orang yang mati dan cedera di antaranya. Di pihak tentara, ada seorang bintara yang luka berat dan beberapa hari kemudian meninggal di Bahal Batu. Kampung-kampung lain di Butar lalu menyerah. 11 raja ditangkap dan dibawa ke Bahal Batu, dan masing-masing diwajibkan membayar pampasan perang sebanyak 200 sampai 300 dolar Spanyol atau 600 sampai 900 gulden. Hingga kini mereka sudah dilepaskan atas permintaan para penginjil, maka Butar diperlakukan dengan lunak sehingga tidak terlalu banyak kampung yang dibakar. Sayang sekali, raja yang dulu pernah menyelamatkan jiwa para penginjil yang ditahan di Butar kini menjadi pemimpin musuh. Atas permintaan penginjil, kampungnya tidak dibakar. Hal mana semoga akan membuat dia merenungkan peristiwa yang berlalu. Semua perundingan dengan Lubu Siregar gagal dan tentara yang masuk ke situ diserang. 5 kampung dibakar kecuali kampung seorang raja yang bersikap netral. Raja-raja yang lain semua harus membayar pampasan perang. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada rakyat, supaya mereka mau menyerahkan saja dan tidak menuruti permintaan-Nya yang hanya mencelakakan mereka. Bagaimanapun mereka akan kalah. Barangkali seluruh Toba sekarang bisa menjadi wilayah Hindia Belanda. Presiden telah memperoleh izin untuk aneksasi dari Batavia. Bagaimanapun jadinya, Zending Toba kini berada dalam krisis berat, dan bagaimana akibat perang yang tragis ini untuk Zending kita masih belum diketahui. Semoga Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita demi berhasilnya pembangunan kerajaan-Nya.